Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kekosongan runtuh ketika Tanyun mengangkat tangan kanannya dan menghantam kepala wakil komandan iblis lagi. Ekor raksasa wakil komandan iblis seperti ular piton raksasa melilit lengan kanan Tanyun dengan kecepatan ekstrim, membuat lengan kanan Tanyun tidak bisa lepas. Binatang, lepaskan aku. Tanyun menahan rasa sakit di leher dan bahunya, melambaikan tangan kirinya, dan memukul tengkorak wakil komandan iblis. Setelah puluhan pukulan, tengkorak wakil komandan iblis ditutupi dengan retakan padat. Darah menyembur keluar. Iblis itu akhirnya tidak tahan, dan segera melepaskan leher Tanyun, menggenggam tulang bahu Tanyun dengan tiba-tiba, dan melemparkan Tanyun keluar dari kekosongan ratusan ribu kaki. Kemudian, dia melarikan diri keluar kota King Tian. Pada saat ini, dia ketakutan. Dia sangat ketakutan oleh kekuatan Tanyun. Wajah Tanyun tampak muram. Dia membiarkan darah menyembur dari leher dan bahunya. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk mengejar wakil komandan iblis. Namun, kecepatannya sedikit lebih lambat. Manusia sialan, kamu tidak bisa mengejar wakil komandan ini. Tunggu, wakil komandan ini akan kembali. Pada saat ini, ketika wakil komandan iblis marah, dia merasa sangat tidak berguna. Dia awalnya berpikir bahwa kakek dan ayahnya bersama dengan pasukan iblis menahan alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian, sehingga mustahil bagi dua alam dewa untuk datang menyelamatkan alam dewa Hongmeng. Lalu di bawah kepemimpinannya, pasukan iblis akan menghancurkan kota militer King Tian dan masuk ke dalam alam dewa Hongmeng. Namun, tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada sosok tirani seperti Tanyun di alam dewa Hongmeng. Tepat ketika berpikir untuk mundur, Tanyun melemparkan formasi pedang di depan mata semua orang. Jinni, Mushin, King Ying, Wu, Xian Chen, dan pedang Hongmeng lainnya. Mereka melesat keluar dari alis Tanyun dan dengan cepat menyebar, membentuk cincin di sekitar wakil komandan iblis dan Tanyun. Segera setelah itu, tirai cahaya Hongmeng setinggi langit yang bengkak mekar dari pedang Hongmeng membentuk formasi pedang di langit menyelimuti wakil komandan iblis. Ini adalah formasi pedang. Wakil komandan iblis membeku di dalam hatinya. Kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya. Dia terbang ke arah timur dari formasi pedang, mencoba menghancurkan formasi pedang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, ia berteriak tak percaya. Mengapa kecepatanmu meningkat? Tanyun yang telah melipat gandakan kecepatannya dalam formasi pedang. Hanya dalam 3 napas, dia menyusul wakil komandan iblis. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan dengan aliran darah menusuk lengan kanan wakil komandan iblis. Pada saat yang sama, di kota King Tian, Komandan Fang Sheng, salah satu dari 3 komandan pasukan keluarga Bai, menatap formasi pedang di langit. Dia memandang Bai Cheng Tianchun di langit dan berkata dengan suara gemetar, "Komandan besar, siapa Tuan Muda Jing? Bagaimana dia bisa menggunakan tubuh tirani Hongmeng dan formasi pedang Dewa Hongmeng?" Bai Cheng Tianchun berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku pikir Jing Yun akan menampilkan keterampilan unik Hongmeng Supreme di depan umum, dan dia secara alami akan memberitahu kita nanti." Pada saat ini, Bai Cheng Tianchun yakin Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Dia bahkan lebih yakin Tanyun mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9, dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dirinya sendiri. Dan masalahnya adalah untuk memberitahu dirinya identitas aslinya. Ketika Bai Cheng Tianchun dan Fang Sheng mengirim transmisi suara, formasi pedang di langit menghilang. Yang menggairahkan semua pasukan keluarga Bai adalah bahwa pada saat ini, wakil komandan iblis telah dipotong anggota tubuhnya dan melolong serta diangkat oleh Tanyun. "Bagus, Tuan Muda Jing telah mengalahkan wakil komandan iblis. Kota King Tian kita akan aman." Ketika pasukan keluarga Bai menari dengan kegembiraan, pasukan raksasa iblis di luar kota mengungkapkan warna ketakutan dari lubuk hati mereka. Manusia ini benar-benar menakutkan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Wakil komandan kita ditangkap. Tanyun membawa wakil komandan iblis terbang di udara dan mendarat di gerbang kota King Tian. "Manusia, kamu tidak bisa menghabisiku." Wakil komandan iblis yang kehilangan anggota tubuhnya berkata.
kakekku adalah penguasa iblis dari alam semesta luar. Jika kamu menghabisiku, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua dewa di alam dewa Hongmengmu juga akan mati karena kamu. Tanyun tersenyum. Dia tahu bahwa ada dua alasan mengapa Raja Iblis tidak menembus alam dewa Hongmeng selama bertahun-tahun. Pertama, di masa lalu, dia, Xing Tian Supreme dan Xiwan Supreme bergandengan tangan untuk melawan Raja Iblis. Saat itu, meskipun dia terluka parah, tubuh Raja Iblis juga hancur, dan kemudian dia memilih untuk dilahirkan kembali. Kedua, Dewa Leluhur Xing Tian dan Dewa Leluhur Xiwan yang bertanggung jawab atas alam Dewa Hongmeng. Memikirkan hal ini, Tanyun mencibir. Di masa lalu, Tiga Supreme mengepung kakekmu, dan tubuh kakekmu dihancurkan. Jadi dia pasti memilih untuk dilahirkan kembali. Jika kakekmu benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Leluhur Xiwan dan Dewa Leluhur Xing Tian, pasti telah menembus 3 alam dewa utama. Jadi, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Wakil Komandan Iblis meraung. Ya, kakekku memang telah dilahirkan kembali. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menembus 3 alam dewa sebelumnya. Tetapi sekarang berbeda. Kakekku tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, tetapi dia bahkan lebih kuat. Sekarang ayahku memimpin iblis untuk menyerang alam dewa Xing Tian, dan kakekku menyerang alam dewa Xiwan. Jika mereka mengetahui bahwa aku telah ditangkap, mereka pasti akan datang untuk mencabik-cabikmu. Mendengarkan kata-kata itu, Tanyun berkata dengan ringan, "Aku khawatir kakekmu masih tidak tahu bahwa mantan Dua Supreme telah dipromosikan menjadi dewa leluhur. Kamu masih mengharapkan kakek dan ayahmu untuk menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. Jika aku benar, bahkan jika kakek dan ayahmu tidak berhasil menembus 2 alam dewa lainnya, mungkin mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri." Setelah mendengarkannya, mata Wakil Komandan Iblis mengungkapkan kepanikan yang tak terkendali. "Apa yang kamu katakan? Xing Tian Supreme dan Xiwan Supreme ternyata telah dipromosikan menjadi dewa leluhur. Tidak mungkin kamu berbohong padaku." Tanyun mencibir dan berkata, "Percaya atau tidak terserah padamu." Setelah itu, Tanyun berkata tanpa ragu, "Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat segera memerintahkan agar semua iblis yang menyerang Am Dewa Hongmeng ditarik kembali. Kalau tidak, aku akan menghabisimu di tempat." Melihat tatapan membunuh Tanyun, Wakil Komandan Iblis buru-buru berkata, "Baiklah, aku akan memerintahkan penarikan pasukan. Jadi jangan habisi aku. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan menghabisimu. Kamu adalah jimatku di masa depan. Bagaimana mungkin aku menghabisimu?" Wakil Komandan Iblis memandangi ratusan jenderal iblis besar di luar kota dan memerintahkan, "Dengarkan perintahku, biarkan ratusan pasukan yang menyerang Am Dewa Hongmeng mundur. Kalau begitu, beritahu kakekku dan ayah, biarkan mereka tidak perlu khawatir tentang diriku." Setelah menerima perintah, iblis-iblis besar mundur dengan cepat. Tanyun tidak mengejar. Di dalam hatinya, cepat atau lambat iblis akan dimusnahkan, tetapi sekarang hanya membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Selain itu, esensi darah dan jiwa sisa iblis tidak terpengaruh pada Yuyan. Ketika iblis mundur, Bai Cheng Tianxun buru-buru membuka formasi pertahanan. Tanyun terbang ke kota militer King Tian dengan Wakil Komandan Iblis, dan kemudian menghapus kolam roh di benaknya dan melemparkan ke depan Bai Cheng Tianxun. "Tolong, penjarakan dia dulu. Jangan khawatir, aku akan menghabisimu cepat atau lambat, tetapi tidak sekarang." Setelah Tanyun berkata, tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi ketinggian normal. Bai Cheng Tianxun menjawab dan menawarkan tas binatang roh. "Kamu bajingan!" Wakil Komandan Iblis meraung. "Aku adalah cucu dari Raja Iblis yang hebat. Beraninya kamu memasukkan Wakil Komandan ini ke dalam tas binatang roh?" Bai Cheng Tianxun mencibir, "Kamu memang binatang buas." Kemudian, Bai Cheng Tianxun memasukkan Wakil Komandan Iblis yang kehilangan anggota tubuhnya ke dalam tas binatang roh. Kemudian, di mata kekaguman Bai Cheng Tianxun, Tanyun memandang Bai Cheng dan berkata, "Kamu ikut denganku." Bai Cheng Tianxun menjawab dan mengikuti Tanyun ke langit. Setelah beberapa saat dia terbang ke puncak King Tian. Tanyun memandang para istrinya yang pucat dan mengeluarkan pagoda. "Masuk dan kita akan membicarakannya nanti." "Baiklah." Setelah Shen Shubing dan yang lainnya menanggapi, mereka memasuki pagoda bersama Bai Cheng. Tidak lama kemudian, Tanyun, Bai Cheng Tianxun dan yang lainnya keluar dari pagoda dalam kondisi baik.
Yuner, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, pergilah ke istana dewa dan katakan, kata Bai Cheng Tianjun. Tanyun menyingkirkan pagoda, membawa para wanita dan binatang buas, mengikuti Bai Cheng Tianjun ke istana para dewa, dan datang ke aula diskusi. Pada saat ini, Komandan Bai Feng juga masuk. Tanyun memandang Bai Cheng dan Tuan Muda Bai Feng dengan sedikit tersenyum, dan dengan tajam berkata, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk ditanyakan? Misalnya, mengapa aku menggunakan tubuh tirani Hongmeng, dan mengapa aku dapat mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng? Bai Cheng Tianjun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin bertanya, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, namaku Tanyun bukan Jing Yun. Setelah itu, Tanyun tampak bingung, karena dia tidak bisa melihat perubahan di wajah Bai Cheng Tianjun dan Tuan Muda Bai Feng, hanya ada sebuah senyuman. Yuner, jujur saja, Bai Feng berkata, sebenarnya ketika kamu menghabisi Yu Qiqing dalam perjalanan kembali ke kota King Tian, aku menebak identitasmu. Mendengar ini, Tanyun tercengang. Pada saat ini, Bai Cheng Tianjun dan Bai Feng saling memandang, kemudian berlutut di depan Tanyun. Mereka berkata dengan hormat, bawahan memberi penghormatan kepada Tuan Supreme. Mulai sekarang, bawahan bersedia memimpin pasukan keluarga Bai untuk mengikuti Tuan sampai mati dan melewati api dan air. Apa yang kalian lakukan? Dalam hatiku, kalian adalah kerabatku. Cepat bangun. Tanyun buru-buru melangkah maju untuk mendukung ayah dan anak itu. Kemudian Tanyun berkata lagi, kalian tidak harus tunduk padaku, seperti terlalu asing. Mendengar ini, ayah dan anak itu mengangguk sambil tersenyum. Aku akan memperkenalkan beberapa orang kepadamu. Setelah Tanyun berkata, dia memandang Shen Subing dan berkata, dia adalah reinkarnasi dari mantan istriku, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Ayah dan anak itu cukup terkejut dan buru-buru membungkuk kepada Shen Subing. Bawahan ini telah melihat Nyonya. Jangan terlalu sopan, Shen Subing tersenyum. Tanyun menarik Wuxin dan memperkenalkan kepada ayah dan anak itu. Dia adalah adikku di masa lalu. Namanya Dewa Tertinggi Wuxin. Bai Cheng melipatkan tinjunya dan berkata, ketika junior masih sangat muda, aku mendengar para tetua berbicara tentang reputasimu. Wuxin Sangsen tersenyum. Tanyun memandang Toba Yingying dan memperkenalkan, dia adalah mantan dewa klan surgawi. Mendengar ini, Bai Cheng melebarkan matanya, membungkuk dalam-dalam pada Toba Yingying dan berkata, jadi, kamu adalah senior dewa klan surgawi. Generasi muda telah mendengar sejak kecil bahwa di alam dewa Hongmeng yang lama, dewa klan surgawi di samping penguasa Hongmeng Supreme adalah kepala dari 12 jenderal besar di bawah komandonya. Tidak hanya itu, tetapi juga penasihat pertama dari Hongmeng Supreme. Suatu kehormatan bagi junior untuk melihatmu hari ini. Toba Yingying tersenyum sedikit dan berkata, kamu terlalu sopan. Tanyun memandang Fang Ziqing dan memperkenalkan, dia adalah Fang Ziqing, kaisar abadi ke-9. Ternyata itu adalah kaisar abadi Fang. Bai Cheng berkata sambil tersenyum, aku telah lama mengagumi nama itu. Ketika aku masih sangat muda, aku mengetahui dari ayahku bahwa Tuan Hongmeng Supreme memiliki seorang adik kecil di alam abadi. Kemudian, ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, dia akhirnya diangkat sebagai kaisar abadi ke-9. Fang Ziqing tersenyum dan berkata, kamu benar. Kemudian Tanyun memandang Shenji dan berkata, kembalikan penampilanmu. Shenji mengangguk dan segera wajahnya mulai berubah. Dia langsung mendapatkan kembali wajahnya yang sangat cantik. Kamu, mata Bai Cheng Tianjun melebar dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, kamu senior Zen. Dia adalah satu-satunya murid langsung Ling Xia Tianjun di masa lalu. Ya, ini aku. Shenji tersenyum dan berkata, aku punya kesan padamu. Saat pertama kali melihatmu, kamu masih remaja. Bai Cheng Tianjun sangat bersemangat. Komandan Bai Feng sudah tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua orang terkenal di masa lalu akan muncul di depannya satu demi satu. Pada akhirnya, Tanyun memberitahu ayah dan anak itu bahwa Kera Iblis dan Singa Naga Emas adalah murid dari Dewa Naga Iblis dan Dewa Naga Emas. Setelah ayah dan anak itu mendengarnya, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun kegembiraan. Setelah waktu yang lama, Bai Cheng Tianjun pulih menatap Tanyun dan berkata, Tuan Supreme,
Tanpa menunggu kata-kata Bai Cheng selesai, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku masih berpikir lebih baik jika kamu memanggilku Yuner." Setelah Bai Cheng Tianjun tersenyum, dia membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner, apakah kamu berencana untuk membalas dendam?" Tanyun mengangguk dan ada sedikit rasa dingin di mata bintangnya. Orang-orang yang mengkhianatiku, para dewa yang mengkhianatiku, mereka harus membayar harganya. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.